Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini aku mau bahas soal trigonometri. Bagi teman-teman yang sedang belajar trigonometri, teman-teman boleh subscribe channel Med TV dan teman-teman bisa pelajari soal-soal yang lain tentang trigonometri di playlist Med TV yang judulnya trigonometri kelas 10 ya. Oke, langsung saja aku bahas ini. Perhatikan gambar pernyataan-pernyataan berikut ini ya. Nah, pertama kita harus tahu perbandingan trigonometri ya teman-teman. Kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, kalau sudutnya di sini alfa ya, kalau sudutnya di sini alfa, maka depan sudutnya yang disebut depan ini depan ya. Tapi sebaliknya kalau sudutnya di sini, aku misalnya di sini beta biar beda ya. Nah, yang jadi depannya ini teman-teman, depan gitu ya, depan sudutnya. Sini sudutnya, sisi depannya ini di depan. Ini kalau sudutnya di sini ya depannya ini. Nah, ini disebut sisi samping ya. Kalau sudutnya di sini berarti sampingnya ini, samping. Kemudian yang depan sudut 90 derajat itu kita sebut miring. Di sini miring, di sini juga miring, sama ya. Miring itu depan sudut 90 derajat. Nah, dari sini kita tahu nih, sin alfa itu sisi depan per sisi samping ya. Segitiganya ini anggap segitiganya sama ya, cuma sudutnya ini alfa, ini beta. Nah, aku kasih simbol ini A, ini B, yang sebelah sini panjang sisinya, atau enggak aku tulis di dalam aja ya. Ini panjang sisinya A, ini B, ini C. Maka kalau sin alfa depan per samping, yaitu depannya apa? Depannya kan yang ini A per samping, depan per miring ya, sorry. Ini depan per miring. Nah, depan per miring, miringnya itu C ya. Kalau yang sudutnya di sini berarti sin beta, sama konsepnya, sin itu depan per miring. Jadi ini tergantung sudutnya di mana ya. Kalau di sini yang jadi depannya ini. Nah, ini kita kasih karena segitiganya sama, berarti ini B, yang ini A, ini C gitu. Nah, buat sudut ini berarti depannya si B, sampingnya miringnya C ya. Terus cos alfa, cos itu sisi samping per miring. Sampingnya ini B per C ya. Cos beta sama, samping per miring, samping per miring. Nah, tapi yang jadi miringnya itu, yang jadi sampingnya dulu ya, yang jadi sampingnya A, yang jadi miringnya itu C gitu ya. Terus untuk tan alfa itu sisi depan per sisi samping. Nah, sisi depannya itu yang A, sisi sampingnya yang B. Terus cos tan beta itu sama ya, depan per samping. Nah, yang jadi depannya kalau sudutnya beta, yang jadi depannya B, yang jadi sampingnya A. Jadi seperti itu. Terus untuk yang berikutnya sekan kosek ya, kosekan alfa itu kebalikan dari sin. Kalau sin alfanya A per C, maka ini C per A gitu. Terus kalau kosek beta itu kebalikannya dari sin beta. Kalau ini BC berarti C per B gitu. Terus sekan alfa ini kebalikan dari cos. Kalau cos itu B per C, maka sin alfa C per B gitu. Ini sekan beta kebalikan dari beta. Kalau betanya A per C, maka sekan beta C per A. Kemudian yang cot alfa itu kebalikan dari tan alfa. Kalau tan alfa A per B, maka cot alfa B per A
ya. Terus ini cos beta, tan betanya B per A, berarti ini A per B. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa aku buat dua seperti ini? Supaya teman-teman tahu konsep sin itu depan per miring. Jadi depannya tergantung depannya yang mana, depan sudutnya. Kalau sudutnya di sini, depannya ini. Kalau sudutnya di sini, depannya ini. Itu supaya teman-teman tahu ya. Jadi depannya bisa berubah tergantung sudutnya yang mana. Oke, itu tentang perbandingan trigonometri. Sekarang kita jawab soal ini ya. Ini kan sudutnya di sini. Ya. Kita lihat sin A. Sin A berarti yang ini ya. Yang jadi depannya kan ini depan. Kalau ini 5 ini 3, ini tinggal Pitagoras ya teman-teman. Sisi DC panjangnya itu tinggal Pitagoras. Akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat ya. Ini sama dengan 25 dikurang 9, 16. Akar 16 itu 4 ya. Berarti ini 4 nih. Ini aku tulis di sini 4. Nah, kemudian kalau ini 4 ini 8, BC kita bisa cari juga pakai Pitagoras. Akar, kalau cari sisi miring ditambah ya, 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini 64 tambah 16 ya, ini masih dalam bentuk akar. Ini 10, 6 tambah 1 tambah 1, 7, 80 ya. Akar 80. Akar 80 itu bisa 16 kali 5 ya. 16 kali 5 kan akar 80. Nah, akar 16 nya bisa keluar jadi 4 akar 5. Sisi miring ini 4 akar 5 nih BC. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ini. Sin A benar gak nih? Sin A itu 3 per 5. Nah, sin A ini kan di sini A nya. Sin itu kan depan per miring ya. Depannya kalau kita lihat depannya ini 4, sedangkan di sini 3 per 5, berarti ini yang bagian 1 salah gitu ya. Terus yang bagian 2 cos beta itu 2 akar 5 per 2. Kita lihat cos beta kan di sini. Cos itu sisi samping, sisi sampingnya 8 ya, per sisi miring. Sisi miringnya ini. Sisi miringnya 4 akar 5 ya, berarti ini 8 dibagi 4 akar 5. 8 dibagi 4 akar 5. Akar 5 nya di bawah ya. Nah, kalau kita lihat 8 bagi 5 kan 2 akar 5. Terus kita rasionalkan, kali akar 5 per akar 5. 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 kan jadi 5 ya. Nah, ini benar nih teman-teman. Sekarang secant beta. Secant beta itu kan kebalikan dari B ya. Ini bukan beta tapi B. Secant B itu kebalikan dari cos B. Kalau kita lihat kan ini cos B nya yang ini ya. Ini kita rasionalin supaya bawahnya nggak bentuk akar. Nah, kalau kita balik kan jadi akar 5 per 2. Benar gak akar 5 per 2? Benar ya. 1 kali akar 5 kan akar 5 per 2. Berarti ini benar. Terus cot A itu 3 per 5. Cot A itu ini kebalikan dari si tan A ya. Kalau tan itu kan sisi depan per sisi miring, yaitu 4 per 3. Berarti kalau cot A itu sisi depan per sisi samping ya maksudnya. Kalau cot ya kebalikannya, sisi samping per sisi depan. Berarti 3 per 4. Nah, benar ya, ini benar. 2, 3, 4 benar ya. Yang satu kan salah, ini kita bisa coret yang ada satunya. 2, 3, 4. Ini 2, 3, 5. Ini 3, 4. Nah, ini benar ya. Gitu. Kita cek yang 5 pasti salah nih. Cos C 5 per 11. C itu di sini. Nah, cos C di sini sisi samping per sisi miring. Nah, ini sampingnya yang mana nih? Ini kalau kita lihat ini kan sepertinya tegak lurus juga nih ya. Jadi cos 90 ini bukan 5 per 11 ya. Karena kalau cos sisi sampingnya yang mana? Kalau sampingnya ini, miringnya yang ini. Sedangkan miring itu
depan sudut 90 ya. Nah, kalau ini sudut 90-nya di sini, maka cos 90 itu nilainya 0, bukan 5 akar 11. Tapi kita perlu cek nih, apakah dia tegak lurus. Cara ceknya bagaimana? Kita tinggal Pitagoras saja. 5 kuadrat ditambah 4 akar 5 kuadrat, hasilnya harus 11 nih. Kalau 11 berarti dia tegak lurus di C. 5 kuadrat ditambah 4 akar 5 kuadrat, ini harus sama dengan sisi miringnya. 8 tambah 3 kan 11 ya, 11 kuadrat. Nah, kita lihat sama gak? 25 ditambah 4 akar 5 itu kan 80 ya, akar 80. Nah, akar 80 dikuadratin jadi 80, 121. Kalau kita lihat ini tambah ini kan tidak sama dengan 121 ya. Nah, kalau tidak sama berarti ini, oh ini ternyata tidak sama, berarti tidak tegak lurus teman-teman. Tidak tegak lurus berarti, kalau ini tidak tegak lurus berarti cos C nya segitiga perbandingan ini kan berlaku pada segitiga siku-siku ya. Kalau ini nggak ada siku-siku, ini bukan siku-siku, kita nggak bisa nulis perbandingan cos C nya nih, kecuali pakai rumus aturan kosinus. Nah, tapi untuk soal ini biasanya sih, di soal perbandingan ini biasa belum diajarin aturan kosinus, tapi aku akan jelasin aja ya supaya kalian jelas tentang aturan kosinus. Untuk sementara ini kita sudah tahu sebenarnya jawabannya ini, karena yang 2, 3, dan 4 ini sudah memenuhi ya, jadi sudah pasti jawabannya ini 2, 3, 4. Tapi kita mesti memastikan bahwa si C ini si E ini salah, yang mengandung 5 ya. Kita harus memastikan dia salah yang ini. Caranya bagaimana? Kita sudah tahu ini 11, ini 5, ini 4 akar 5 ya. Ini aku hapus dulu semua. Nah, ini 4 akar 5, ini 11. Aku hapus dan pakai rumus aturan kosinus. Cos C sama dengan, nah ini bisa dicari dengan yang mengapit sudut C itu kita jumlahin dengan kita kuadratin. 4 akar 5 kita kuadratin, lalu dikurang sisi depannya. Sisi depannya ini 11 ya, 11 kuadrat per, terus 2 kali yang ngapit 5 sama 4 akar 5. Nah, ini kita hitung 25 ditambah 80, 4 akar 5 itu 80 ya, karena tadi kan 4 dimasukin akar, jadi atau enggak 4 itu kan 4 kuadrat 16 ya, dikali akar 5 dikuadratin jadi 5, ini 80 ya teman-teman. Dikurang 121 dibagi 2 kali 5 10 kali 4 40 akar 5. Ini ditambah jadi 125 ya, kurang 121 jadi 4. Nah, ini 4 ya, 4 per 40 akar 5. Kita coret 4 nya jadi 1 per 10 akar 5. Kita rasionalkan, kali akar 5 per akar 5 jadi akar 5 per 10 kali akar 5 kali akar 5 kan 5 ya, jadi akar 5 per 50. Nah, ini beda ya teman-teman, berarti ini salah, berarti jawabannya tadi yang benar C gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.